Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Marilah kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, ya. Dan pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama mapel tafsir di semester kedua ini. Mari kita semua meluruskan niat semata-mata, tidak ada yang kita tuju kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Tayyib, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Di sini kita akan pelajari dan memahami tafsir surah Al-Ma'un, ya. Surat ini terdiri atas 7 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah At-Takatsur. Kata Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna atau yang bermanfaat. Taib. Sebelumnya marilah kita dengarkan lantunan surah Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ma'anil mufradat yukadzibu, la yusaddiqu, mendustakan atau tidak percaya. Ad-dinu, dinul Islam, agama Islam. Yadu'u, yadfa'u bisyiddah, menghardik atau menolak atau mendorong dengan keras. Yahuddu au yahutsu, menganjurkan atau mengajak. Al-yatimu alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun, anak yang ditinggal mati ayahnya atau bapaknya dan kondisinya usianya masih kecil. Al-miskinu man la yakfihi kasbuhu, miskin atau orang yang pekerjaannya tidak memenuhi kebutuhannya. Sahun au ghafilun, orang-orang yang lupa atau yang lalai. Yuraun, yusalluna liyurahumun nas, orang-orang yang sholat supaya dilihat orang lain. Yamna'una, yumsikuna wala yu'iruna, menahan dan tidak memberikan pinjaman. Al-ma'un asyai'ul rakhisu mithlul milhi wal ma'i, barang-barang yang berguna atau bermanfaat atau sesuatu yang murah seperti halnya garam dan air. Oke, untuk mufradat ini tolong dicatat di buku tulis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu atau orang yang mendustakan agama? Pada ayat ini mengandung pertanyaan, ya. Jadi kenapa supaya menarik perhatian kita. Jadi apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Siapakah dia? Bagaimana sifat-sifatnya?
Dan di sini ada kata ad-din, artinya adalah agama atau hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sini ada kata yadu'u, artinya adalah menghardik, mendorong dengan keras, penganiayaan, dan gangguan. Jadi, ciri atau sifat orang yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, tidak memberikan hak-haknya, mengusir mereka, menzalimi mereka, dan tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Ini adalah ciri atau sifat yang pertama, orang yang mendustakan agama. Berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sifat yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak mau mengajak orang lain untuk menolong atau memberi makan orang miskin, walaupun mereka itu mampu melakukan itu, ya. Dan ini menunjukkan sifat mereka yang sangat pelit. Mereka bakhil, rakus, dan juga keras hati, ya. Kenapa? Karena mengajak orang lain saja tidak mau, apalagi mengeluarkan hartanya sendiri untuk membantu dan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Di sini ada huruf fa, ya. Pada ayat ini huruf fa menggabungkan 3 ayat sebelumnya dan ayat berikutnya. Dan kata al-musallin diartikan orang-orang yang sholat. Namun dalam ayat ini sholat yang dimaksud adalah sholatnya yang tidak sempurna. Dan penjelasannya itu ada pada ayat berikutnya, ya. Sehingga ketika kita membaca tidak boleh berhenti di sini, ya. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang lalai atau orang-orang yang menunda-nunda waktu sholatnya atau menganggap ibadah sholat itu adalah sesuatu yang remeh. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang sholat. Maksudnya adalah mereka orang yang melalaikan atau mengakhirkan waktu sholatnya. Jadi menunda-nunda waktu sholat, atau mereka melakukan sholat itu di waktu yang tidak tepat, ya. Dan ini salah satu ciri kemunafikan. Kenapa? Karena mereka melalaikan waktu sholat dengan sengaja dan tidak ada perhatian terhadap perintah Allah. Kan tetapi jika ada seorang mukmin yang mana lalai dari sholatnya karena lupa, ya, dan ketika ingat dia segera melakukan sholat, ya, dan ini bukan termasuk kemunafikan. Jadi berbeda dengan mereka yang sengaja meninggalkan sholat atau melakukan sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, dan itu termasuk ciri kemunafikan. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Kata yura'un di sini artinya adalah riya, ya. Maksudnya adalah melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya. Jadi mereka itu orang yang melakukan ibadah, ya, seperti halnya sholat, yaitu mereka melakukan sholat di depan orang lain. Ini tujuannya agar terlihat seperti orang yang soleh atau orang yang khusyuk, ya. Dan mereka bersedekah, ya, agar terlihat seperti orang yang dermawan, orang yang pemurah, ya. Dan juga melakukan amal-amal ibadah yang lain, ya,
yaitu dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain, agar dia terkenal, ya, seperti itu. Ibnu Abbas mengatakan makna ayat 4-6 ini adalah termasuk ciri orang munafik. Pada ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Pada ayat ini adalah ciri atau sifat lain orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang tidak mau meminjamkan barang-barang yang berguna, ya, barang-barang atau peralatan rumah tangga. Contohnya seperti apa? Ya, seperti wajan, panci, piring, jarum, kampak, dan lain-lainnya, atau barang-barang yang bermanfaat lainnya, ya. Jadi mereka tidak mau meminjamkan itu kepada orang lain, ya, kepada tetangganya. Dan ini menunjukkan sifat pelit, ya, sifat bakhil dalam hal-hal kecil. Kenapa? Karena mereka tidak mau menolong sesama. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari penjelasan tafsir surat Al-Ma'un ini adalah bahwa orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari pembalasan adalah mereka yang mempunyai karakternya adalah mereka adalah orang yang menghardik atau berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim, dan mereka adalah orang yang tidak mau menolong atau memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Allah juga memberikan ancaman kepada orang yang lalai dari sholatnya, orang yang menunda-nunda waktu sholatnya, yang mengerjakan sholatnya di waktu yang tidak tepat, dan juga orang yang mengerjakan sholat karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau riya, ya. Jadi mereka mengerjakan sholat itu hanya karena mendapatkan pujian saja dari orang lain, bukan karena Allah. Dan mereka juga tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan barang-barang keperluan sehari-hari saja seperti peralatan rumah tangga saja berat, ya, apalagi bersedekah dan membayar zakat. Dan mereka itulah orang-orang yang celaka. Baik, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, demikian penjelasan tafsir surah Al-Ma'un. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa menambah keimanan kita serta menjauhkan kita dari sifat-sifat mendustakan agama. Jazakumullahu khairal jaza ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.